Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphne, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang, perwakilan BJB, mana dari BJB? Cabang Tangsel ya. Kemudian juga Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 1, Ibu Popik. Kemudian juga Kepala Sekolah SD 2 Pondok Pucung 3, Ibu Renita. Kemudian juga Pak Lurah, para ketua RW, para guru dari SD yang lain juga. Ibu-ibu sekalian, banyakkan ibu-ibu yang hadir ya, penerima manfaat. Ini adalah program kami untuk tahun anggaran ini ya Pak Didin ya. Karena yang pertama dasarnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pendidikan itu adalah milik semua warga masyarakat. Sehingga bagi kami pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak ingin ada anak-anak kita yang tidak sampai sekolah, terutama anak-anak yatim, yatim piatu, duafa dan lain-lain sebagainya, sehingga saya tidak bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, tetapi paling tidak saya bisa memastikan anak-anak kita tetap melanjutkan pendidikannya dengan bantuan biaya pendidikan yang kami siapkan. Jadi dari mulai tingkat prasekolah dasar, kami juga perhatikan tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, kemudian ke SMA, SMK itu bukan kewenangan pemerintah kota. Bahkan bagi hafiz juga saya menyediakan bantuan biaya siswa pendidikan juga. Tahun depan akan saya luncurkan buat ibu-ibu, para guru sekolah yang udah GR, yang mau melanjutkan pendidikannya ke S2 apalagi ke S3, itu akan kami siapkan beasiswanya, bantuan, mangga ya, supaya anak-anak kita semakin lengkap Bu. Kalau guru-gurunya mendapatkan pendidikan yang tinggi, tentunya pengajaran ilmunya lengkap dan mengajarkan kepada putra-putri kitanya juga akan lebih baik lagi. Tapi terbatas dulu ya, karena ini program tahun depan. Mudah-mudahan paling tidak Pak Didin, saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas ya, paling tidak 100 orang dulu deh ya, guru negeri, SD negeri sama SD swasta. Nanti tahun depan kita lanjutkan lagi Bu. Saya sudah bekerja sama dengan UMJ, UIN, kemudian mudah-mudahan UPAM yang memang ada S2 dan S3-nya yang bergerak di bidang pendidikan ya Bu ya. Tapi nanti pakai seleksi ya Pak Didin ya. Jangan nanti deh, itu program kami. Atau nanti dinas pendidikan lah. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, ibu-ibu sekalian, mohon izin perhatiannya sebentar. Mohon perhatiannya sebentar. Ada sebuah warta, ini kita mau ngapain lagi? Biaya atas mau ini apa namanya? Simbolis biaya pendidikan. Simbolis mah gampang lah, cuma simbol doang. Yang penting mah uangnya. Nih. Yang penting mah uangnya cair. Udah siap kan Pak Didin anggarannya ya? Mulai bulan kapan? Tahun ajaran pendidikan 2004-2025 ya. Nanti saya minta bantuan BJB. Ibu, ini apa Bu? Kertas ya? Selembar Bu. Mau saya kasih Bu? Kertas ginian doang. Mau apa enggak? Jujur. Mau Bu, saya kasih.
Mau Bu saya kasih? Kenapa nggak mau? Karena ini hanya selembar kertas biasa yang tidak punya apa-apa. Ditukar beras kita bisa dikemplang sama tukang berasnya. Kertas kosong ya Bu ya. Saya punya kertas yang lain Bu. Ini juga kertas Bu. Ibu mau saya kasih kertas ini? Bener nih, serius. Mau Bu? Mau masih? Kenapa? Apa bedanya? Sama-sama kertas. Karena ini punya nilai. Hah? Lecak juga mau? Ya, baik kan mau. Bu, kertas ini karena punya nilai, ditukar beras dia laku. Naik ojek dia kita dianterin, beli minyak kita dikasih, beli buah-buahan kita dikasih, dan lain-lain sebagainya. Karena punya nih, kalau 50.000 ini adalah sama dengan ilmu, maka ilmu adalah nilainya yang melekat di kita. Kita beda dengan kertas kosong yang tidak punya nilai. Bisa banget ya, yang tidak punya nilai. Karena ini punya nilai. Kalau akhlak adalah 50.000 ini, maka 5 akhlak itu adalah nilai anak-anak kita. Kalau 50.000 ini sama dengan sabar, maka sabar adalah nilai kita. Kita beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau lulus di sekolah dasar ini adalah nilainya sama dengan 50.000, maka kelulusan anak-anak kita adalah nilai yang membedakannya dengan orang-orang yang hanya sekedar selembar kertas biasa. Kalau ilmu adalah inovasi, kalau ilmu adalah berpikir kreatif, maka berpikir kreatif tadi adalah nilai kita, beda dengan orang yang tidak kreatif. Sama juga pelit juga kalau ini jadi nilai, tapi nilainya nilai negatif. Ini sebabnya kenapa pemerintah kota memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak kita semuanya. Sekarang cuma 1.000, karena kalau dikali sekian ratus ribu ya jumlahnya miliar juga. Program kami bukan saja bantuan biaya pendidikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, untuk guru-gurunya silakan, itu mau guru fungsional, mau kepala sekolah, mau apa segala rupa, monggo Bu, kalau mau sekolah lagi ayo. Buat yang lain-lainnya juga begitu. Jadi mari anak-anak kita siapkan mereka orang yang punya nilai. Bukan hanya sekedar punya selembar ijazah SD, tapi dia tahu kapan handphonenya nggak dipakai, tapi dia tahu bagaimana cium tangan sama gurunya, cium tangan sama ibunya. Dia akan tahu bagaimana dia patuh kepada gurunya dan lain sebagainya. Kita kasih nilai anak-anak kita supaya bukan tahun ini tetapi tahun 2045 ketika anak-anak kita sudah dewasa, mereka akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang tidak punya nilai. Ya, sepakat ya Bu ya. Jadi jangan ini dianggap sebagai ya kecil amat, duitnya udah dipakai buat belanja aja. Bukan itu yang ingin kami capai. Saya ingin anak-anak kita punya nilai. Ini yang penting Bu. Ini yang penting dalam peradaban sekarang, karena anak-anak kita adalah generasi kantongnya. Dia cuma goban. Kalau goban memang kantongnya licin banget sama sini. Ya Bu ya. Jadi mari jam 7 sampai jam berapa Bu di sekolah? Jam 1 sampai jam 1 anak-anak kita titipkan kepada ibu-ibu guru kita yang mulia. Berdiri di sini karena guru SD saya 70 meluluskan saya. Tahun 70 udah tua ya berarti ya. Tapi dari jam 1 sampai jam 6 sore itu ada di dalam lingkungan di mana anak-anak kita bermain, bercengkrama, bertemu dengan teman-temannya. Dia juga sekolah di situ Bu. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi dia ada di dalam lingkungan keluarga. Di situ juga dia sekolah.
mendapatkan pelajaran, ditegur, diarahkan, dinasehati, makan bareng, sholat bareng dan sebagainya. Sekolah juga dia di situ. Jadi mari anak-anak kita yang sekarang lagi lucu-lucunya ini, kita berikan dia nilai dalam bentuk ilmu supaya nanti tahun 2045 ketika Indonesia menjadi Indonesia emas, Tangsel menjadi Tangsel emas, anak-anak kita ini sudah punya nilainya yang membedakan dia dengan anak-anak yang lain yang tidak punya nilai. Untuk Tangerang Selatan mudah-mudahan semuanya bisa punya nilai, karena kita semua menjadi guru pada dasarnya. Saya khawatir anak-anak kita kalau nggak kita siapkan, mereka menjadi budak dari teknologi. Sekarang kecenderungannya bahwa hidup kita ini betul-betul dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Lah, handphone saya mana ini? Waduh. Betul-betul dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Belajar memang benar, betul, membantu teknologi komunikasi. Saya lagi center-center tuh sama wartawan tuh. Dibantu sama teknologi komunikasi. Dulu dia kameranya gede bener. Dulu kameranya gede, sekarang cuma ya ilah masuk kantong juga habis itu. Kita dapat pelajaran juga bisa melalui internet, bisa dapat ilmu dari mana-mana. Tetapi tolong diperhatikan juga faktor-faktor negatifnya, faktor-faktor yang tidak menguntungkan anak-anak kita dari teknologi komunikasi ini. Misalnya udah waktunya maghrib, sholat maghrib, yuk deh sini. Nah, ayo sholat maghrib bareng, nanti dulu mah aku lagi browsing internet untuk pelajaran besok. Dia asik melewatkan. TV di depan nyala, tapi bapaknya, ibunya, anak-anaknya pada main HP aja masing-masing dewek-dewek. Dia curhat, pelajarannya susah banget, gurunya yang cerewet, temennya yang galak, temennya yang mungkin ngatain dan lain sebagainya, ke temennya yang jauh, yang tidak kenal. Curhatnya dia sama teman di dunia mayanya, melalui Facebooknya, melalui Instagramnya, melalui WhatsAppnya dan lain-lain sebagainya, melalui medsosnya. Bukan kepada orang tuanya, bukan kepada kakaknya, bukan kepada mamangnya, bibinya dan sebagainya, orang yang dekat dengan dia. Jadi akhirnya hubungan batin, hubungan interpersonal kita akhirnya menjadi agak sedikit renggang. Lah, tiba-tiba anak-anak, itu anak udah gede bae ya. Lah, kemarin baru ketemu, sekarang udah meninggal. Karena kita komunikasinya hanya melalui WhatsApp. Jadi mari ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yuk kita anak bangsa Indonesia yang hidup di negara Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila, maka kemudian nilai-nilai dari sila pertama sampai dengan sila kelima tadi kita terapkan, baik di sekolah, di lingkungan, di luar sekolah, di luar keluarga, atau di dalam keluarga. Kita ciptakan lagi keluarga-keluarga yang harmonis. Mungkin ibu-ibu, para kepala-kepala sekolah, kapan kali ya, perlu kali ya, guru-guru kelasnya hari Jumat, habis sholat Jumat, kalau bapak-bapaknya sholat Jumat, ibu-ibu datang dah ke sekolah, bawa rantang bu, bawa nasi, makan bareng, ngampar aja anak-anak sama guru sama ini, makan bareng, sekedar makan bareng aja. Alhamdulillah, itu mempererat kembali hubungan emosional antar warga. Ini harus dicontoh, tolong disampaikan bu itu, disebarkan di medsos. Jangan di medsos itu kan cuma cerita ya, foto ada kue, potret cepret, kirim ke medsos. Ada cerita Instagram lagi jalan-jalan, lagi TikTok lagi sholat, lagi ruku, di potretnya sendiri biar ketahuan lagi sholat maghrib. La ilaha illallah. Ilokan ada orang sini kayak gitu lah. Ya, jadi mari bijaklah kita menggunakan teknologi komunikasi ini. Boleh punya HP 16, boleh. Tapi kita harus tahu kapan tidak menggunakan itu. Ada remnya, istilah saya. Remnya ada di ilmu pengetahuannya, ada di hati nuraninya. Jadi ini yang kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah, bapak-bapaknya ada, bapak-bapak 1, 2. Iya bu, emang rata-rata saya juga dulu nganterin sekolah sekali 2 kali bae bang ke anak saya ke Nurino, emaknya nganterin.
Habis kalau arisan bagian bayar lapor, bagian dapat tuh kagak lapor ke saya. Ini mah saya cuma enggak di sini mah nggak beda, kagak beda. Ya Bu ya, jadi jangan putus anak-anak kita sekolahnya hanya karena misalnya tidak ada bayarannya. Ya, jadi tidak ada, jangan biarkan mereka menjadi anak-anak yang tidak punya nilai sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya izin pamit karena harus melanjutkan kegiatan yang berikutnya. Saya pakai beginian bukan ini bukan gagah-gagahan. Yang pertama inilah bisa acara maulid. Ntar habis dari sini acara sama dewan, saya kudu pakai jas. Ya begitulah Bu namanya. Tapi sebentar lagi saya akan cuti ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Saya mungkin akan 2 bulan nanti Pak Lurah saya nggak akan bisa ketemu karena tanggal 25 besok saya cuti sebagai kepala daerah sampai dengan 23 November. Saya akan mengikuti kampanye apa baik udah pokoknya kampanye aja. Ya. Saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat untuk membuka acara simbolis penyerahan. Iya, nih Bang, abang siapa namanya dari kelurahan mana, kampung mana? Saya Yusuf Abdullah dari Jurangmangu Timur. Jurangmangu Timur. Kerjaannya apa Bang sehari-hari? Security. Ini gimana perasaannya saya kasih bantuan pendidikan Bang? Ini ngomong, pulsanya habis kali itu. Gimana Bang perasaannya? Alhamdulillah senang bisa ada bantuan ini. Ini anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 4 udah Bang, 4 baik. La ilaha illallah. Produktif banget ya. Ikut program keluarga berencana, pakai metode kontrasepsi jangka panjang ya, namanya mau spiral, mau apa Bu, tas camat mah apa. Ya Bang ya, titip ya anak-anaknya seperti tadi saya sampaikan, di rumah juga dia sekolah ya. Jadi baik, terima kasih. Saya pengen ngobrol sama ibu nih. Ibu siapa namanya Bu? Siti Rohmah. Siti Rohmah, tinggal di mana Ibu? Di Pondok Gede. Sehari-hari Ibu kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini kalau anak nomor 6. Iya. Kalau orang tua dulu mah begitu ya. Udah Bu, nomor 6 saja ya. Nanti ini laporan sama Pak Lurahnya dah ya, biar ya, pabrik mah boleh jalan tapi udah jangan produksi, udah jangan ada pabrik mah jalan terus kagak apa-apa. Gimana perasaannya saya kasih beasiswa sedikit aja? Alhamdulillah Pak, dalam bantuan Bapak ini anak-anak saya bisa tambah semangat lagi. Iya. Bisa membeli apa kebutuhan sekolahnya yang dipakai. Iya. Untuk kebutuhan sekolahnya ya. Nanti pencairannya diatur demikian rupa karena ini harus nanti langsung bikin pengampu ke sama sekolahnya, nanti bikin kuasa yang dulu buat bayaran dia segala macam. Ya, saya kira itu ya Bu ya, titip ya. Pak siapa namanya? Pak Yusuf titip anak-anak kita biar abang tenang jadi security, anaknya biar bisa sekolah, tapi ngajinya jangan dilepasin ya dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk semua kepala sekolah silakan. Bapak, dadah Pak. Iya. Pak, dadah Pak, panggil Bapak. Oh, norek.